Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Dr. Stephanie Paulus. Saya seorang beauty and health consultant dan seorang business online mentor. Sudah lama banget ya teman-teman ya, saya nggak bahas mengenai beauty topik ya. Dan di sini saya akan membahas ya, karena banyak yang menanyakan, dokter, apa sih bedanya melasma flek dengan yang namanya ochronosis? Ya, dan bener nggak sih kalau itu disebabkan karena penggunaan hidroquinon, merkuri, atau yang namanya krim kortikosteroid? Untuk mempermudah teman-teman pemahaman kita ya, maka sekarang kita akan belajar dulu dan mencari tahu mengenai struktur kulit. Nah, jadi seperti ada di gambar di tempat ini teman-teman, bahwa struktur kulit kita itu terdiri menjadi 3 bagian ya. Bagian yang pertama itu adalah lapisan epidermis ya, yang secara kasar kita bisa raba menggunakan tangan. Yang kedua adalah lapisan dermis, di mana lapisan dermis ini mengandung yang namanya folikel lembut ya, kelenjar, dan serabut saraf. Dan lapisan yang ketiga teman-teman itu namanya adalah lapisan subkutan yang mengandung pembuluh darah sehingga mensuplai nutrisi ke seluruh struktur kulit. Nah, di sini yang perlu kita ketahui, di manakah sih sebenarnya letak dari sel melanosit itu ya. Jadi letak sel melanosit itu teman-teman berada di bagian paling bawah lapisan epidermis ya, seperti yang ada di gambar ini. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ingin memahami mengenai ochronosis, melasma, dan sebagainya, sel melanosit inilah yang sangat berperan. Definisi dari ochronosis ya, ochronosis itu adalah diskolorisasi kulit ya, jadi terjadi perubahan warna kulit yang diakibatkan penumpukan dari homogentisik asid yang berada di lapisan kulit kita. Kenapa ya kok itu bisa terjadi ya? Karena kita terlalu lama teman-teman menggunakan yang namanya krim hidroquinon dan dosisnya melebihi dosis anjuran. Seberapa lama ya? Itu biasanya sekitar kurang lebih 5 tahun ya, tapi masing-masing orang itu berbeda teman-teman, dan tidak dilakukan di bawah pengawasan dokter. Dari fakta ini pasti teman-teman pasti syok ya, aduh ternyata karena hidroquinon ya dokter ya. Nah, tapi kalau misalnya kita browsing atau kita berada di klinik kecantikan, terkadang pernah dengar nggak kalau misalnya dokternya itu malah meresepkan hidroquinon untuk menjadi salah satu terapi utama dalam menghilangkan atau memudarkan flek atau melasma. Nah, di sini kata kuncinya adalah sebenarnya bahwa hidroquinon itu teman-teman masih aman digunakan karena sudah direkomendasikan oleh WHO ya. Jadi bukan salah dokternya dan bukan salah klinik kecantikannya. Namun diberikan dalam dosis antara 2-4% ya. Jadi kalau misalnya penggunaan hidroquinon di atas persentase itu teman-teman ya, itulah yang memicu terjadinya yang namanya ochronosis. Sebenarnya bagaimana sih cara kerja dari hidroquinon itu ya? Jadi cara kerja hidroquinon itu teman-teman, dia akan menghambat yang namanya enzim tirosinase sehingga sel melanosit ini tidak terlalu banyak menghasilkan pigmen yang berwarna hitam dan akan berekspresi di atas permukaan kulit kita ya. Jadi dia itu menekan teman-teman. Terus pasti teman-teman juga ada yang tanya ya, kenapa ketika saya mulai menggunakan yang namanya krim yang mengandung kandungan hidroquinon itu, kenapa kok kulit wajah kita jadi timbul yang namanya kemerahan? Nah, karena hidroquinon ini teman-teman mempunyai sifat yang namanya fotosensitif. Artinya apabila dia terpapar sinar matahari secara langsung, maka dia akan memicu yang namanya timbul yang namanya kemerahan ini. Maka dari itu biasanya penggunaan hidroquinon ini tidak disarankan digunakan pada pagi atau siang hari. Ataupun apabila disarankan biasanya akan dilapis dengan yang menggunakan tabir surya dengan SPF yang cukup tinggi, minimal adalah 35. Nah,
alasan inilah teman-teman kenapa hidroquinone itu tidak bisa dijadikan single terapi, sehingga dia itu harus dikombinasikan dengan yang namanya retinoic acid maupun kortikosteroid ya. Karena untuk beberapa pasien yang misalnya mengalami gejala yang berlebihan, maka ini harus dikombinasikan. Selanjutnya teman-teman, kenapa kalau misalnya kita menggunakan hidroquinone itu, kenapa ketika berhenti wajah kita kok jadi jelek? Nah, jawabannya teman-teman, itu kita sedang mengalami yang namanya rebound phenomenon. Nah, rebound phenomenon ini seperti kulit itu diibaratkan hidroquinone ini seperti narkobanya kulit ya teman-teman. Ketika dia digunakan, maka kita akan mendapatkan hasil yang instan sekitar 1-2 minggu, sehingga kulit kita itu seperti yang kita inginkan. Glowing, bersih, tidak ada noda sama sekali, dan seperti kulit bayi. Nah, namun teman-teman, apabila seketika dihentikan, maka langsunglah keluar gejalanya. Biasanya masing-masing orang itu berbeda. Ada yang bisa sampai di ochronosis ya karena terlalu lama, ada yang fleknya langsung full blown keluar, lebih luas dan lebih banyak ya. Atau ada juga yang timbul jerawat penuh sampai bernanah, atau juga ada berbentuk jerawat atau purging ya teman-temannya ya, dan biasanya itu disebut sedang mengalami detoksifikasi. Biasanya itu. Nah, sebenarnya teman-teman, cara menghentikan hidroquinone itu yang betul ya harus di tapering off. Nah, pasti kalau misalnya kita sebagai orang awam nggak paham itu apa maksudnya tapering off ya. Maksudnya tapering off ini adalah menurunkan dosisnya secara perlahan ya. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa dosis dari hidroquinone itu ada dari 2-4%. Apabila kita sudah naik ya teman-teman sampai ke dosis 4%, maka kita harus menurunkannya secara perlahan-lahan ya. Jadi dari 4% bertahap ke 2%, baru dilepaskan. Intinya tuh seperti itu. Maka dari itu penggunaan hidroquinone ini teman-teman harus berada di bawah pengawasan dokter. Yang sering terjadi di masyarakat kita adalah ketika satu orang teman kita sukses ya, wajahnya menjadi glowing, intinya gitu. Mereka tanpa evidence base yang jelas atau basic knowledge yang jelas, mereka akan merekomendasikan kepada temannya. Nah, sedangkan temennya langsung aja percaya gitu. Jadi nggak ngerti sebenarnya isi dari krimnya itu isinya itu apa aja. Ya, ada kandungan hidroquinone kah, ada kandungan merkuri kah. Pokoknya nggak tahu, karena lihat hasil temennya itu bagus ya. Ini tuh kayak gitu langsung aja dipakai ya. Nah, makanya kalau misalnya begitu timbul gejala, mulailah browsing ya. Browsing itu teman-teman juga harus dengan cara yang bijak ya. Karena kalau misalnya teman-teman browsing dan akhirnya mendapati krim ya, mendapati krim yang lain, dan apabila ternyata hidroquinone-nya itu lebih tinggi lagi dosisnya teman-teman ya, mungkin teman-teman merasa bahwa temen aku hebat banget, lebih hebat nih namanya dari dokter. Karena apa? Karena aku sudah pakai krim ini kok kembali kusam ya. Awalnya aku kusam sudah glowing, tapi kok sekarang sudah jenuh ya, jadi harus naik dosis lagi ya. Namanya kulit kita ini sudah kecanduan nih teman-teman, kayak narkoba, jadi kusam lagi, dan aku pengen glowing lagi gitu, jadi aku harus nyari. Intinya tuh seperti itu ya teman-teman ya. Maka wah, itu adalah salah besar teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa jatuh ke yang namanya ochronosis itu. Pertanyaan selanjutnya teman-teman, apakah hidroquinone itu sama dengan merkuri? Jawabannya berbeda teman-teman ya. Jadi hidroquinone itu cara kerjanya itu jelas menghambat yang namanya seperti yang saya ceritakan di depan, enzim tirosinase itu ya. Dan dia masih direkomendasikan oleh WHO ya, jadi masih legal teman-teman. Sedangkan kalau yang namanya merkuri itu sama sekali nggak jelas teman-teman ya. Jadi mending jangan dipakai sama sekali. Gimana sih cara mudahnya mengenali kalau misalnya krim perawatan wajah kita itu mengandung hidroquinone? Ya, caranya teman-teman adalah
teman-teman ingat dulu nih, krimnya awalnya warnanya apa ya. Setelah itu teman-teman buka, langsung aja kenakan di udara atau di sinar matahari. Karena apa? Karena krim yang mengandung hidroquinone itu teman-teman sangat mudah teroksidasi ya, dia akan cepat sekali berubah warna ya. Makanya biasanya kalau misalnya di klinik kecantikan yang masih menggunakan dosis yang legal ini ya, legal sesuai dengan standar WHO teman-teman, biasanya mereka setelah membuat, mereka akan simpan di namanya kulkas ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pergi ke klinik kecantikan gitu ya, terus akhirnya dikasih krim racikan dan di branded mereknya, dan kalau misalnya disuruh simpen di kulkas ya, lebih baik teman-teman nanya nih, mengandung hidroquinone enggak? Nah intinya tuh kan kayak gitu. Jadi kita juga harus menjadi konsumen yang bijak ya. Dan kalau misalnya kita tahu nih, kalau misalnya kita pakai yang namanya hidroquinone, ya sudah teman-teman, nggak usah panik. Yang penting harus di bawah pengawasan dokter. Nah ini tolong digarisbawain ya teman-teman ya, dan dikasih tanda seru. Pertanyaan selanjutnya, apakah ini berbahaya dokter untuk digunakan untuk yang namanya ibu menyusui atau ibu yang hamil ya? Jawabannya lebih baik saya tidak rekomendasi ya teman-teman ya. Karena kalau misalnya ada cara yang alami, ngapain kita harus pakai cara yang seperti itu ya. Makanya teman-teman harus nonton video ini sampai selesai. Saya akan kasih solusi. Penggunaan hidroquinone ini juga bisa memicu yang namanya kanker kulit. Ya mungkin aja teman-teman ya, karena penggunaan jangka panjang yang tadi seperti saya jabarkan 5 tahun bisa menyebabkan okronosis. Dan apabila teman-teman tidak menangani secara benar ya, maka sel melanosit atau sel kulit yang rusak itu ya, kita tidak ada perlindungan tubuh teman-teman ya, karena kulit itu adalah barrier yang paling luas dan terdepan. Apabila kita sering terpapar sinar matahari dan misalnya sel kita berubah menjadi mutan teman-teman, maka itu yang bisa memicu yang namanya kanker kulit. Nah, buat teman-teman yang di sini pasti penasaran kan? Sebaiknya kalau misalnya kita punya melasma, flek, atau bahkan okronosis pun ya teman-teman nggak usah khawatir ya, karena itu ada treatmentnya dan teman-teman bisa melakukan treatment ini di rumah ya. Pingin tahu ya? Caranya adalah teman-teman harus mempunyai paketan home spa ya. Karena apa teman-teman? Karena yang namanya okronosis atau flek atau melasma ini harus dilakukan perawatan secara rutin, baik mingguan maupun harian. Dan di paket home spa ini teman-teman, ini adalah cara terbaik ya, karena bisa kita gunakan di rumah, menghemat waktu yang pertama. Yang kedua, kita tidak perlu keluar ke klinik kecantikan ya, nggak perlu antri juga teman-teman, karena sekarang ini lagi corona gitu ya. Jadi kita bisa melakukannya semuanya di rumah, dan itu adalah cara kita refreshing. Siapa yang mau kalau misalnya di sini semakin lama di rumah, kulitnya semakin sehat, semakin cantik ya? Jawabannya pasti mau semua ya teman-teman ya. Yang ketiga teman-teman, ini bukan yang namanya pengeluaran ya. Yang ini adalah namanya investasi teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman saat ini, di saat corona ini, mungkin Anda lagi barusan dipecat, ataupun gajinya dikurangin, dipotong karena shift kerjanya dipotong ya teman-teman ya. Sedangkan keluarga kita masih membutuhkan uang kita nih teman-teman ya. Paket home spa ini bisa dijadikan sebagai suatu peluang usaha atau menjadi mesin pencetak ATM. Pengen tahu gimana caranya? Tanyakan kepada orang yang men-sharingkan link ini kepada Anda ya, karena orang-orang tersebut mempunyai hati yang sangat lapang teman-teman ya, untuk mengajari dan memberikan tips bagaimana caranya mencetak uang dari flek, melasma maupun okronosis ya. Oke, sekian dulu video YouTube dari saya teman-teman, semoga membantu. Buat teman-teman yang sangat tertarik dengan peluang usaha ini, jangan lupa di Instagram saya, di WhatsApp saya ya, kita bisa ngobrol lebih panjang mengenai topik ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.